rangkaian yang direkomendasikan rangkaian seperti ini. Silakan jika ada yang mau dirubah, silakan. Tapi ini rangkaian yang direkomendasikan. Yang pertama adalah di sini adalah power supply 5 volt DC. Sebenarnya pada microcontrol ini sudah ada IC regulator 7805. Ya. Jika tidak ada, kita gunakan power supply 5 volt DC. Ini merupakan device relay yang kita gunakan untuk mendeteksi sensor proximity, ya, di mana dia akan mengaktifkan input dari microcontroller, ya, sehingga dia menghasilkan dua buah output. Output pertama dia berguna mengaktifkan dua device relay sekaligus, di mana yang ini menghubungkan ke terminal positif, ini terminal negatif motor, dan ini merupakan sumbernya berasal dari positif, ya, DC plus berasal dari positif power supply, sedangkan ini berasal dari negatif power supply. Jadi di dua buah relay ini untuk menggerakkan motor searah jarum jam. Sedangkan untuk output yang berikutnya mengaktifkan dua relay. Yang pertama menghasilkan output untuk menghasilkan grounding ke motor, ya, kemudian yang satu lagi menghasilkan output tegangan ke motor dengan posisi terbalik, sehingga diarahkan motor berarah jarum jam. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini sinyal itu merupakan output kita ambil kabel warna hitam dari sensor proximity, ya, ini kata in di sini, in, ya. Kemudian ground kita hubungkan ke ground power supply 5 volt, VCC adalah VCC 5 volt. Kemudian untuk powernya pada sensor proximity menggunakan kita hubungkan ke 5 volt, dan groundnya kita hubungkan sesama ground dari power supply. Nah, kemudian untuk NO-nya karena ini adalah 5 volt, ya, untuk 5 volt maka jika ini aktif NO-nya akan terhubung, kontaknya akan terhubung pada relay ini, maka otomatis dia akan menghubungkan tegangan 5 volt ke input daripada microcontroller. Maksudnya ini kita akan menggunakan input port D.0. Nah, kemudian akan dibahas bahwa di dalamnya akan ada program. Isi program akan memerintahkan secara bergantian. Yang pertama, lamanya motor pertama searah jarum jam aktif, kemudian secara otomatis dia akan berpindah arah putaran secara otomatis. Nah, tadi sudah jelaskan juga bahwa input 1 masuk ke in, ya. In dari relay sama in dari relay. Dia di sini ada DC plus DC min, DC plus kita hubungkan ke 5 volt ini, yang nomor di bawah ini, sedangkan ini ground atau DC min kita hubungkan ke ground. Sama saja halnya. In ini kita hubungkan seri, ya, masuk di port A0 ini, port A0. Jadi port A0 aktif, maka dua buah relay ini akan dapat trigger dari port A0, sehingga kedua relay ini diharapkan dia akan aktif. Nah, power supply ini berasal dari 12 volt yang dia, kemudian ini adalah ground dari 12 volt. Nah, tujuannya adalah jika ini aktif, dia akan menyalurkan tegangan ke positif motor, sedangkan ini hubungkan tegangan ke negatif motor, sehingga motor akan berjalan jam, searah jarum jam. Kemudian hitung detik atau beberapa menit, motor akan kembali, berarti dia tadi kalau searah jarum jam, motor pintu akan terbuka oleh gerakan motor, kalau berarah jarum jam, maka pintu akan terbuka kembali, ya. Nah, di sini yang mengaktifkan adalah port AT1. Kita buka secara seri, mengaktifkan dua buah relay, dan ini akan dihubungkan dengan grounding 12 volt, sedangkan ini dihubungkan dengan 12 VCC 12 volt. Dan jika diaktif, ini akan dihubungkan ke positif ini, sedangkan yang VCC tadi akan aktif kita hubungkan ke negatif, sehingga motor bergerak berarah jarum jam. Inilah simulasi untuk program. Di sini bisa kita lihat, ya. Terlihat di sini adalah sensor, motor membuka pintu, ya. Dan di sini kita lihat dua arah pergerakan. Jika menyala lampu indikator ini berarti searah jarum jam. Jika menyala lampu ini berarah jarum jam. Yang mengaktifasi adalah sebuah sensor, ya. Ini sebagai display saja untuk melihat pergerakan atau indikator pergerakan. Nah, jika sensor aktif menyala, lampu bergerak searah jarum jam. Dan setiap tiba berapa detik, motor bergerak berarah jarum jam. Ulang lagi, jika ada sensor, motor bergerak jarum jam, kemudian diam, orang masuk, kemudian berapa detik dia akan kembali. Di sini kita menggunakan 4 buah relay. 2 buah relay seperti ini tadi adalah untuk trigger tegangan positif dan negatif arah jarum jam. Kemudian 2 buah relay berikutnya adalah trigger tegangan negatif atau positif berarah jarum jam. Di sini kita menambah transistor 2N222 2M per kali, ya. Lalu kita tambah di sini adalah resistor 1 kilo atau 3 watt. Di sini kita pasang rectifier periode IN4002, ya, jika ingin membuat rangkaian tanpa menggunakan modul, ya. Jika menggunakan relay murni, ya. Di sini tegangannya adalah low volt, kita buat low volt, ya, karena sensor proximity-nya low volt. Kemudian ini kita isi 8535. Inputnya port A, outputnya port A, sedangkan inputnya port D.0. Kita hubungkan nanti adalah ke sensor infrared. Ini konfigurasi LCD dengan ukuran 16:2. Ini adalah port D.0, kita kasih nilai 8 volt, ya. Atau jika dalam keadaan tidak aktif, ya. Jika pin D0 aktif, maka port A1 sama dengan 1. Maka di sini adalah membuat, ya, jika pin D0 sebagai input aktif, maka pin A.0 dia akan menghasilkan tegangan 8 volt, ya. Di sini akan ada pemberitahuan pintu buka dan motor CCW. Berapa menit? Itu 150 menit lamanya motor itu bergerak searah jarum jam. Kemudian setelah lewat dari 150 milisecond, maka motor akan kembali posisi low, ya. Kemudian dilanjutkan dengan port A.1, karena dari port A.0 selesai, tadi port A.0 berkembang. Di sini kita lihat bahwa SMA milisekund, 10 milisekund motor bergerak berarah jarum jam. Kemudian sini ada informasi pintu tutup, motor CCW atau berarah jarum jam. Kemudian selama 150 detik dia akan mati atau tidak aktif. Dan ini kejadian akan selalu berulang.
Nah, di sini kita tidak menggunakan modul relay ya, tapi kita gunakan relay yang kita rakit sendiri menggunakan dua buah resistor. Di sini adalah transistor seperti yang bilang tadi, dimana suplai tegangannya adalah 12 volt ya, 12 volt. Kemudian seseparatnya kita hubungkan ke 31 ya, ada 31 adalah ground, 30 adalah PCC ya. Ini adalah di LCD juga lihat 31 berarti ground, 30 adalah PCC. RS kita hubungkan ke pin C.0 ya, ini RS, sedangkan E ke pin C.1 ya, sedangkan EW kita hubungkan ke ground. Kemudian pin D.4 kita hubungkan ke pin C.4, kemudian D5 kita hubungkan ke C5, D6 kita hubungkan ke C6, itu juga kita hubungkan C7.